Assalamualaikum, masih di mata kuliah statistik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran kemencengan dan keruncingan. Mudah-mudahan masih semangat ya, harus masih semangat sih. Memang statistik tuh agak sedikit memusingkan, tapi sebetulnya kalau diikutin tuh seru gitu ya. Kan kalian tuh kan dari awal kan tugasnya kan continue gitu, selalu ada tugas ya, jadinya kan asik gitu ya. Asik dari mana itu? Oke, ukuran kemencengan. Model populasi biasanya didekati atau diturunkan dari kurva frekuensi yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi ya. Ada beberapa model populasi, yaitu kemencengan dan keruncingan. Kemencengan atau skewness, model kurva itu dia bentuknya bisa positif, bisa negatif, ataupun simetrik. Model positif itu terjadi kalau kurvanya punya ekor yang memanjang ke sebelah kanan. Sebaliknya, jika memanjang ke sebelah kiri, itu disebutnya modelnya negatif. Dalam hal ini, dua-duanya itu dia tidak simetri gitu sifatnya. Untuk mengetahui derajat kesimetrian sebuah model digunakan ukuran koefisien kemiringan atau kemencengan atau skewness. Bisa didekati dengan modus, bisa didekati dengan median, bisa didekati dengan nilai kuartil. Jadi rumusnya ada beberapa. Kalau didekati dengan kemiringan, rumusnya adalah rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku. Kalau didekati dengan median, 3 dikali rata-rata dikurangi median dibagi simpangan baku. Kalau didekati dengan kuartil, rumusnya seperti ini. Ada juga yang disebut dengan koefisien kemencengan atau skewness yang bisa ditentukan dengan rumus alfa 3. Alfa 3 itu sama dengan sigma X ke I dikurangi rata-ratanya dipangkatkan 3 dibagi N dikali simpangan atau standar deviasi dipangkatin 3. Untuk data yang dikelompokkan rumusnya menjadi seperti ini. Jadi ditambahin frekuensi di sininya ya. Kemudian tingkat kemencengannya itu nanti ada yang sama dengan 0 atau mendekati 0 lah gitu ya, maka bentuk kurvanya simetri. Ada yang lebih besar dari 0, maka bentuk kurvanya positif atau menceng atau landai ke kanan. Ada yang lebih kecil dari 0, itu bentuk kurvanya negatif atau menceng melandai ke kiri. Dikatakan positif jika kemiringannya positif dan negatif jika kemiringannya negatif, dan simetri jika kemiringannya sama dengan 0. Oke, kita lihat ini. Nah, ini dia landai ke sebelah, melandai ke kanan ya. Ini disebutnya positif, yang ini disebutnya negatif. Kalau yang ini tuh simetris, hampir simetri lah ya ini. Oke. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan keruncingan atau kurtosis. Tinggi rendahnya atau runcing tidaknya suatu kurva itu disebut dengan kurtosis. Jadi kalau tadi tuh menceng kiri kanannya, kemudian ada juga yang disebut dengan tinggi rendahnya kurva, namanya kurtosis. Kurva yang runcing dinamakan leptokurtik, sedangkan yang datar disebut platikurtik. Ukuran kemencengannya adalah alfa 4. Ini rumusnya. Jadi sigma xi dikurangi x rata-rata dipangkatin 4 dibagi n dikali standar deviasi dipangkatin 4. Untuk data yang dikelompokkan ditambah frekuensi sebelah sininya. Kriteria untuk menafsirkan koefisien kurtosis adalah kalau dia sama dengan 3 berarti dia normal, kalau lebih besar berarti dia runcing, kalau lebih kecil berarti dia landai atau platikurtik. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Jadi kalau dia seperti ini runcing ya, datanya tuh ngumpul di tengah gitu. Kalau yang ini platikurtik, datanya menyebar. Kalau yang meso berarti normal. Tuh. Ini adalah contohnya data hasil ujian statistik mahasiswa untuk 80 orang. Ini kelasnya, kemudian ini adalah frekuensinya. Ini jumlah datanya ada 80. Simpangan bakunya diketahui 13,12. Hitung koefisien kemiringan dan keruncingannya. Kalian di tugas sebelumnya udah ngitung simpangan baku, jadi tinggal dilanjutin aja nanti ya. Oke, kita cari dulu nilai tengahnya tuh tanda kelasnya. Ini namanya tanda kelas ya. Tanda kelas itu didapat dari batas atas di ujung kelas
bawah ditambah ujung kelas atasnya dibagi 2. Jadi ini adalah 31 ditambah 40 dibagi 2 ya. Ini adalah 41 ditambah 40 dibagi 2 dan seterusnya. Oke, ini 31, saya ulang, 31 tambah 40 dibagi 2. Yang bawah 41 tambah 50 dibagi 2, hasilnya sekian. Dijumlah dulu baru dibagi. Oke, FI XI berarti tinggal dikali aja. 1 dikali 35 hasilnya adalah 35. 2 dikali 45 hasilnya sekian. 5 dikali 55 hasilnya sekian. Kemudian XI dikurangi rata-rata. Cari rata-ratanya dulu ya. Rata-rata itu adalah jumlah ini. Oke, rata-rata itu adalah ini ya, jumlah FI XI ini jumlahnya dibagi 80. Hasilnya 76,63. Jadi ini tuh adalah 6130 dibagi sama banyaknya data. Sama dengan 76,63. Oke. Ya, saya hapus ya. Kemudian dicari selisih XI dikurangi rata-rata. Jadi yang ini dikurangi sama rata-ratanya. Rata-ratanya tadi adalah, saya kecilin, rata-ratanya adalah ini 76. 35,5 dikurang 76,63, hasilnya negatif. Tulis aja 35,5 dikurang 76,63. Mana dia? Oke. Sama dengan minus 41,13. Sama, yang lain juga begitu. Dikurangi dengan rata-ratanya. Ketika di sini dia udah 85,5 dikurangi 76, dia hasilnya positif ya. 85,5 dikurangi 76,13. Udah positif hasilnya. Dan seterusnya. Dihitung semua. Kemudian kita cari lagi FI dikali dengan XI, selisih X dengan rata-rata dikuadratkan. Baik, ini adalah frekuensinya. Frekuensi yang pertama kan 1 ya, 1, yang ini nih 1. Kemudian ini dikali dengan selisih yang tadi 41,13, yang ini, tapi dikuadratin. Nah, dapatnya 1691,27. Sama yang bawah juga gitu. Frekuensinya 2 dikali selisihnya min 31,13 dikuadratkan, dapatnya 1937,53. Dan seterusnya. Ini semuanya dihitung. Oke, semuanya dihitung ya. Kemudian yang ini adalah FI dikali XI dikurangi rata-rata dipangkatin 3. Nah, kalau udah di sini, karena kita udah punya data yang ini, tinggal yang ini dikali sama sebelahnya. Jadi ini tuh tinggal gini aja ya. Yang ini nih dikalikan dengan sebelahnya. Nah, hasilnya tuh yang ini. Karena kan dia FI dikali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan dikali lagi sama XI min X min rata-rata itu kan sama dengan FI dikali XI pangkat 3. Ini sama aja dengan ini. Sama, yang bawah juga gitu, tinggal dikali aja. Dikali yang ini dikali sama sebelahnya, ini kali sama sebelahnya gitu ya. Tapi kalau kalian mau ngitung langsung yang ini, mau langsung ini dipangkatin 3 gitu misalnya, kemudian dikalikan dengan FI, boleh juga, terserah aja sih. Mau ngitung dulu ini atau mau langsung ngitung yang ini, boleh, bebas.
ya. Kemudian yang kolom selanjutnya FI dikalikan ini pangkatin 4. Jadi yang ini 2860 ini adalah sebelahnya ini dikalikan dengan sama XI min rata-rata. Hasilnya sekian ya. Jadi min 41,13 kali 6955,3 adalah 2860.379,41. Dan seterusnya dihitung kemudian dijumlahkan ya. Lalu dimasukin ke dalam rumus. Kalau yang alfa 3 kan berarti sigma FI dikalikan selisih dipangkatin 3, berarti yang ini nih ya kan. Tinggal taruh aja ke sini. Minus ya udah minus, nggak apa-apa masukin. Kemudian N-nya 80, S-nya tadi kan udah diketahui di soal 13,12 dipangkatin 3. Hasilnya minus. Maka sesuai dengan kriteria tadi di atas, dia lebih kecil dari 0, maka kurvanya negatif. Kemudian koefisien keruncingan pakai yang FI dikalikan selisih ini dipangkatin 4, berarti datanya yang ini ya. Ini taruh sini. N-nya 80, kemudian S-nya 13, ini kurang pangkat 4 nih. Sebentar. Ini pangkat 4 ya. Kehapus. 80 kali 13,12 pangkat 4 hasilnya 3,21. Dia lebih besar dari 3, maka kurvanya runcing atau leptokurtik. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup maupun di forum. Sampai jumpa di video berikutnya.